Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Anan yang akan berbagikan kisah horor tentang teror kuntilanak. Suatu hari, seorang laki-laki, kita sebut saja bernama Ahmad. Ketika aku sedang ingin menghabiskan malam mingguan di alun-alun kota bersama teman-teman. Di perjalanan, kami terhenti karena ada banyak orang yang berkumpul di tengah jalan. Ternyata ada seorang wanita muda yang baru saja kecelakaan hingga kepalanya terbelah dan meninggal seketika. Kami kemudian berhenti sebentar dan melihatnya. Kataku, kasihan sekali, wajahnya lumayan cantik. Andaikan masih hidup aku mau deh jadi pacarnya, ucapku ketika melihat wajah gadis itu. Jangan gegabah kalau ngomong. Kalau dia dengar kamu bisa didatanginya loh, ucap temannya. Lah, dia udah mati, masa bisa dengar, kataku. Beberapa saat kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di alun-alun kota. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Kami semua memutuskan untuk pulang. Namun secara tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Melihat keadaan itu, kami sepakat untuk menginap di rumah Cecep karena rumahnya memang paling dekat dari alun-alun kota. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah Cecep. Teman-temanku sebagian langsung tertidur dan sebagian lagi menonton TV bersama Cecep di ruang tengah. Saat itu, aku memutuskan untuk merokok sambil mendengarkan musik di teras depan rumah Cecep. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Saat sedang duduk dan melamun di teras rumah, sempat terbayang kejadian mengerikan tentang kecelakaan tadi. Kulihat, aku merasa kasihan dengan wanita itu. Tampaknya ia masih muda dan cantik, tapi takdir memang tak bisa dihindari. Saat sedang asik melamun, tiba-tiba suasana berubah aneh. Hawa mendadak menjadi dingin. Aku kira karena hujan yang turun, tetapi ternyata bulu kudukku juga merinding. Aku celingak-celinguk sendirian, tengok kanan kiri, belakang, depan. Mataku menyusuri sudut-sudut halaman rumah Cecep yang cukup luas itu. Dan saat itu, mataku melihat ke ujung sebelah kiri halaman. Aku melihat sesosok wanita berbaju putih dengan muka yang tertutup rambut yang panjang serta banyak sekali darah pada bajunya. Dia berdiri mematung menghadap ke arahku di bawah rintik-rintik air hujan. Sontak saja aku langsung kaget setengah mati. Dengan cepat aku langsung masuk ke rumah Cecep dan ikut berbaring bersama teman-teman di ruang tengah. Tapi kejadian horor itu ternyata baru saja dimulai. Kami berempat sontak terbangun saat mendengar suara tertawa cekikikan seorang wanita yang sangat keras sekali. Dan ketika aku semua terbangun, ternyata sosok yang kulihat tadi kini sudah berada di ruang tengah dengan wajahnya yang hancur dan sangat menyeramkan. Lalu salah seorang temanku yang cukup pemberani mencoba bertanya kepada sosok itu tentang apa yang dicarinya di sini. Dan dengan sisinya kuntilanak itu menunjuk ke arahku, aku jadi bingung. Tiba-tiba aku teringat pada kecelakaan tadi. Ketika aku bilang jika aku ingin memacari gadis korban kecelakaan itu. Dan tiba-tiba
Kuntilanak itu tertawa dengan kerasnya, membuat keringat dingin keluar dari tubuhku. Akhirnya aku mencoba mencari barang untuk dilempar pada sosok nenek itu, terutama jika sewaktu-waktu dia menyerahku. Kuntilanak tersebut lalu mengajakku pergi. Jika kau mau jadi pacarku, aku pun langsung jawabnya, tidak. Sontak wajah kuntilanak itu berubah menjadi sangat marah sambil tertawa cekikikan. Dia mulai mendekatiku. Dalam ketakutanku seperti itu, aku teringat jika ada hal seperti ini, maka harus dibacakan ayat kursi, dan jika tidak hafal maka bisa dengar melemparkan suatu benda sambil mengucap basmalah. Tanpa pikir panjang, aku meraih sebuah senter yang tergeletak di atas meja. Lalu, kulemparkan ke arah sosok itu sambil membaca basmalah. Untuk saja dengan cara ini aku berhasil mengusirnya. Aku pun bersyukur karena kuntilanak itu telah pergi dan kulihat teman-teman telah sukses pingsan semua. Keesokan harinya, aku ditanyai oleh teman-temanku tentang bagaimana cara mengusir kuntilanak yang menyerang kami semalam. Aku pun menjawab dengan santai jika semua itu karena masih dilindungi oleh Tuhan. Semenjak kejadian itu, sekarang aku lebih rajin sholat dan belajar untuk menghafal ayat-ayat kursi, menghafal Al-Quran. Meskipun semua itu sepele tapi sangat berguna bagiku. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe.